Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Mas Rulo Fage dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo seri yang ketiga. Malam itu dikisahkan malam yang sangat menegangkan dan menakutkan karena sesosok manusia mengambil tali kafan dari kuburan Narse. Sugeng dan Inal benar-benar tak berkutik kala itu di tenda, sementara Tono dan Bahrekso juga belum tiba. Berkali-kali Sugeng membaca mantra yang ia dapat dari Bahrekso, namun tak mampu mengusir nenek tua yang terus berjalan mendekati tenda, walau badan dan rambutnya basah oleh air hujan. Hingga sang nenek tua berada tepat di depan tenda, tangannya mengayunkan parang yang mengkilap dan parangnya menghantam lampu petromak. Suara tawanya sebelum pergi meninggalkan tenda bersama hilangnya sosok pocong hitam. Semburat kemerah-merahan mulai menampakkan langit di timur, mendahului sang pencerah semesta alam yang menjadi sumber bagi penghuni bumi. Semilir angin pagi yang biasa dinikmati para petani saat menggarap sawah ladang mereka. Pagi ini tampak sepi, nyaris tak ada kegiatan apapun di sawah maupun di ladang. Namun di beberapa tempat tampak kerumunan orang dengan wajah-wajah tegang, terutama di tanah kuburan di sebuah makam yang terbuka. Benar-benar iblis yang nekat melakukan ini, ucap Bahrekso geram dengan raut muka merah. Ditatapnya berkali-kali mayat Narsi yang sedikit terendam air dan lumpur. Namun aneh, mayat Narsi berubah hitam gosong dengan bau seperti daging terbakar. Apa yang didapat dari mayat Narsi ini, Mbah, hingga begitu nekatnya? Tanya Pak Wiro sang kepala dusun. Semuanya, jawab Bahrekso singkat. Belum sempat Pak Wiro bertanya kembali, seorang laki-laki datang setengah berlari menghampiri Bahrekso. Bah, Sugeng dan Inal sudah siuman, tapi mereka berdua sepertinya linglung dan ketakutan, Bah, ucapnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Bawa mereka berdua ke rumahku dan tolong tutup serta timbun kembali kuburan Narse ini, perintah Bahrekso pada laki-laki itu dan semua yang berkerumun di makam Narse. Berita kuburan Narse dibongkar membuat gempar seluruh penduduk desa, bahkan sampai ke desa tetangga. Banyak asumsi yang beredar dari mulai untuk kekayaan hingga ilmu hitam. Inal dan Sugeng yang baru sadar dibawa ke rumah Bahrekso, namun dengan keadaan sangat memprihatinkan. Ia linglung dan tak ingat apa-apa. Sedang Inal masih terlihat sangat ketakutan. Sesampainya di tempat Bahrekso, ternyata Tono juga mengalami hal yang sama dengan Inal. Wajahnya pucat serta sangat ketakutan. Bahrekso yang sedang duduk berhadapan dengan Pak Wiro mendadak bangkit ketika seorang laki-laki tua seumurannya berjalan cepat mendekatinya dengan pakaian komprang hitam. Wajahnya dihiasi kumis tebal serta jenggot pendek. Ia nampak akrab dengan Bahrekso. Terlihat mereka berpelukan saat bertemu. Ini bakal menjadi gerbang angkara
Lemah Jolo Suto sudah diambil. Dendamnya bakal terbayarkan ini, ucap laki-laki tua yang baru datang dengan wajah tegang. Mbah Rekso nampak tertegun mendengar ucapan laki-laki tua yang dipanggil Mbah Bayan. Berarti sampean tahu siapa pelakunya, Mbah? Tanya Pak Wiro dengan penuh penasaran. Saya rasa Rekso juga sudah bisa menduga siapa pelakunya. Tapi aku yakin dia tidak akan tinggal di daerah sini lagi setelah dendamnya terbalaskan, tegas Mbah Bayan. Berarti dia selama ini benar-benar melakukan tirakat di alas Purwo selama 100 hari. Ia benar-benar nekat dan gila, hingga ilmu iblis pun ia ambil. Gumam Mbah Rekso menanggapi ucapan Mbah Bayan. Sebenarnya siapa dia dan ilmu apa yang sedang sampean berdua bicarakan? Tolong jelaskan, keluh Pak Wiro kepada Mbah Bayan dan Mbah Rekso. Kedua laki-laki tua itu saling pandang hingga Mbah Bayan menatap sang kepala dusun. Kelak Pak Wiro tahu siapa dia. Kabut-kabut tipis senja sore berkejaran di ufuk timur, semakin memanjakan mata dengan hamparan kebun yang tak berujung sepandangan mata. Pohon-pohon yang rindang dengan buah yang menggantung indah warna-warni, buah yang menjadikan sebuah kota di Malang menjadi terkenal. Apa kamu sudah menemukan yang aku pesan, Ji? Tanya seorang laki-laki umur 60-an dengan sebuah tongkat di tangan kanannya. Tubuhnya tinggi kurus dengan rambut lurus hitam. Sudah, Pak, meski tak sepadan dengan Bapak, tapi saya yakin Mas Suntoro bakal suka dengan gadis itu, jawab Munaji dengan sedikit membungkuk hormat. Maksudmu tidak sepadan soal harta? Kembali laki-laki yang berwibawa dengan jaket bluturnya bertanya. Ji, Pak, jawab Munaji pelan. Aku tidak memikirkan masalah itu, Ji. Asal gadis itu benar-benar lahir pada hari Selasa Kliwon. Tegasnya kembali dengan mata menatap Munaji, orang kepercayaan dalam mengurusi kebun-kebun miliknya. Itu sudah saya pastikan, Pak, bahwa dia benar-benar lahir hari Selasa Kliwon dan juga dia anak tunggal. Dengan yakin Munaji menjawab dan meyakinkan Suyono sang juraganya yang mempercayakan seluruh kebun-kebun miliknya. Senyum tipis menghiasi bibir Suyono, matanya memandang lepas ke depan dengan wajah cerah penuh harapan. Senja semakin tenggelam, seolah memperingatkan para penghuni bumi jika hari akan berganti malam. Malam itu di sebuah rumah yang cukup besar, berhalaman luas dengan beberapa pohon rambutan yang rindang, tampak asri dengan aneka macam bunga-bunga yang digantung di teras. Di dalam, di ruang keluarga seorang gadis tertunduk. Ia duduk di hadapan seorang lelaki tuanan berwibawa dengan pakaian batik halus dipadukan belangkon di kepala. Nggak, kamu tahu siapa yang kemarin datang? Dengan suara berat dan wajahnya sedikit tegang laki-laki tua itu bertanya. Sang gadis cantik nan anggun hanya menggelengkan kepala pelan tanpa berani menunggakkan ke wajahnya. Dia adalah utusan Pak Yono, juragan serta orang paling disegani. Sejenak laki-laki tua itu diam. Ditatapnya dalam-dalam gadis yang masih tetap menunduk di hadapannya. Yang Bapak pikirkan adalah kedatangannya membawa pesan dari Pak Yono, ingin melamarmu untuk anaknya. Jantung gadis cantik seakan berhenti. Ia memberanikan diri menatap laki-laki tua yang ternyata bapaknya sendiri. Ditatapnya wajah yang menua dengan keriput serta rambut yang sudah beruban di balik belangkonnya.
Tapi Wuri masih terlalu muda, Pak. Wuri masih ingin kuliah. Belum siap kalau untuk menikah. Jawab gadis cantik yang bernama lengkap Wuri Handayani kepada bapaknya Pak Wardoyo. Pak Wardoyo menarik nafas panjang. Wajahnya menegang setelah mendengar jawaban anak semata wayangnya. Pikirannya seperti terbebani dengan suatu pilihan yang amat sulit. Dari sebuah kamar, tepatnya kamar khusus, muncul seorang wanita setengah baya dengan pakaian adat Jawa, kain badik dan kebaya serta rambut disanggul ke belakang. Nampak anggun dengan sebuah selendang yang diikatkan ke perut rampingnya. Wanita itu duduk di samping Wuri. Tangannya membelai dengan lembut rambut panjang Wuri yang tergerai. Duk, ibu tahu kalau kamu punya cita-cita sendiri. Ibu sama bapak sebenarnya juga berat jika kamu jadi menantu Pak Yono. Sejenak Ibu Wuri diam. Matanya menatap Pak Wardoyo seakan meminta persetujuan. Namun perlu kamu tahu, Duk, Pak Yono bukan orang sembarangan. Dengan lembut Ibu Wuri memberi penjelasan. Karena dia orang kaya raya. Ucap Wuri dengan mata mulai berkaca-kaca. Bukan hanya itu, Nduk. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu yang membuatnya ditakuti dan disegani. Kini Pak Wardoyo ikut menjelaskan. Karena ia tahu betul siapa Pak Yono. Tapi tak mungkin dirinya menjelaskan semuanya pada Wuri. Malam itu tak ada kesepakatan antara Wuri dan orang tuanya. Wuri sendiri tetap kekeh ingin meneruskan cita-citanya menjadi dokter. Ia tak pernah berpikir jika di usianya yang masih terlalu muda untuk menikah. Malam itu suasana hati Wuri tak nyaman. Meski berkali-kali matanya mencoba untuk terpejam, namun tetap saja pikiran dan hatinya memaksa untuk terjaga. Diraihnya sebuah novel tebal dari meja samping ranjangnya. Perlahan ia buka halaman per halaman. Dengan fokus matanya membaca deretan huruf-huruf tersusun dari penulis idolanya. Tiba-tiba telinganya mendengar suara langkah kaki yang bersentuhan dengan daun-daun kering di samping rumahnya. Sejenak Wuri terdiam. Matanya melirik jendela kaca kamarnya. Sunyi. Mata Wuri kembali fokus pada novel yang dipegangnya. Namun baru beberapa bait ia membaca, suara langkah itu kembali terdengar. Bahkan kini langkah itu mendekat ke jendela kamarnya. Wuri meletakkan novelnya. Kakinya perlahan turun dari ranjang besi dengan kelambi putih motif bunga-bunga. Ia melangkah mendekati jendela kamar yang dilapisi kain korden tanpa teralis dan hanya 2 kancing di bawah sebagai penguatnya. Wuri terjingkat kaget. Tiupan angin tiba-tiba masuk melewati kain gorden hingga menerpa wajah dan rambutnya. Wuri mundur. Kini hidungnya mencium bau gosong daging terbakar. Matanya tak lepas memandang jendela kamar yang memanjang dari bawah ke atas setinggi dirinya. Hembusan angin terus menyibak kain gorden hingga Wuri bisa dengan jelas melihat dari kaca jendelanya satu sosok berdiri di luar jendela. Wuri merasakan dingin tengkuknya, bulu kuduknya merinding, bau gosong semakin menyengat. Namun rasa penasaran Wuri membuat ia melangkah mendekati jendela. Jantung Wuri berdebar kencang saat dengan jelas matanya melihat sosok berwajah hitam gosong sedang menatapnya. Wuri terdiam kaku. Ia mulai merasakan ketakutan, bukan hanya saja pada sosok hitam, tapi di belakang sosok hitam juga berdiri satu sosok nenek tua bungkuk dengan menenteng parang.
Wuri membalikkan badannya. Ia berusaha lari keluar dari kamarnya. Namun kini Wuri benar-benar tak berdaya. Tubuhnya kaku dengan wajah pucat pasi. Ketika ia melihat di ranjangnya sesosok wanita berambut panjang dan bergaun panjang putih sedang duduk menatapnya. Bau wangi bunga kamboja memenuhi kamarnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Wuri? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.